ngedampingin anak-anak dalam kegiatan apapun, kita Iya. selalu ada, kita selalu aktif di sekolahan pun juga Iya. aku aktif di sekolah Gue gitu juga dengan ngumpul sama gurunya, ibu-ibu. dengan ibu-ibu yang lain Iya. gitu. Jadi acara ya. Iya. ya Sebenarnya cukup menarik nih strategi orang tua menghadapi tantangan. Iya, betul. Apalagi kakak punya 2 anak. Iya. Iya. Mulai benar. beranjak Udah Sharing, sekolah, yang kita lakuin cuma bisa sharing anak cuman kita. sharing pengalaman. Sadar sih semua anak pasti beda-beda. Anak kita satu kedua aja beda banget gitu. Beda Pasti banget. sama semua anak Tipe beda-beda. penanganannya juga beda. Gitu. gimana tuh kak menghadapi tantangan sosial saat ini, terutama lingkungan. Masih Gitu. iya Kalau kita so far masih terpantau banget ya, masih terpantau ya. Anak-anak masih kita tuh kecil selalu juga. ngedampingin anak-anak dalam kegiatan apapun, kita Iya. selalu ada, kita selalu aktif di sekolahan pun juga Iya. aku aktif di sekolah Gue gitu, juga dengan ngumpul sama gurunya, ibu-ibu. dengan ibu-ibu yang lain Iya. gitu. Jadi so far masih terpantau sih. Ya maksudnya pun masih belajar juga. Iya, Kalau dibilang saya adalah orang tua yang masih belajar, begitupun juga dengan Sabai. Belajar dan pasti terus belajar soalnya sekarang 8 tahun, nanti 9 tahun pasti ada apa lagi, 10 Iya, tahun ada apa iya. lagi. Jadi masih terus belajar lah, masih sering nanya-nanya, bahkan kalau diperluin kita nanya benar-benar psikolog. Iya. Psikolog anak kalau misalnya kita kebingungan menghadapi sesuatu. Dan kita tidak menemukan solusinya, Iya, gitu, kita akan nanya ke iya psikolog, secara konsultasi. langsung kita ngobrol sama psikolog. Apa tuh mas contohnya? Lebih sih, emosi secara anak. karena anak kedua itu Mars pada saat itu dari umur 2 tahun 3 tahun itu kan memang emosinya sedang berkembang sekali kan. Dijambakin segala macam, Dijambak, teriak-teriak seperti itu. Jadi kayak gimana ya solusinya, udah mencoba berbagai macam cara kok nggak mempan. Akhirnya konsultasi dengan psikolog, apa ya yang harus dilakukan. supaya kitanya juga nggak kebablasan gitu, kadang Iya. marahnya jadi lebih marah lagi gitu. Karena kan jadi memancing emosi kita Iya, kan. nggak mau Bisa kita jadi tiba-tiba orang lagi tua tidur yang dijambak gitu Iya. kan. Wow gitu. takutnya kalau kita nggak konsultasi siapa tahu nanti kita bisa berubah jadi orang tua yang kasar juga kan nggak mau Iya, kita gitu juga loh. nggak mau, gitu. Jadi gimana baiknya ngobrol sama temen, sama psikolog segala macam, kita butuh masukan, masih belajar sampai Iya, sekarang. iya, iya. Ya, lebih ke psikolog tuh berarti lebih ke mengontrol emosi aja ya. Mengontrol emosi karena Sam- memang emosinya meledak-ledak sekali. Iya, anak dan orang tua. Orang tua juga. Juga, bukan Sebelum kita anak. bisa mengontrol emosi anak, kita harus bisa mengontrol emosi kita juga kan. Iya, Itu tuh oh. tantangannya sebenarnya. Karena jujur aja yang pengen ada anak tuh gue dan ya kita Iya, berdua, heeh. bukan anaknya mau milih kita tapi Iya, kita yang bener. milih dia. Jadi setelah itu hal baru apa yang didapat ketika ternyata anak gue harus begini loh, tadinya kan nggak ke psikolog, apa yang dirasakan? Sebenarnya yang psikolog yang ngebantu buat kita berdua sih penanganan yang jauh lebih tenang. Betul. Jadi setelah ngobrol banyak nih, banyak, kan kita gimana sih caranya menangani anak gitu kan. Tapi setelah ngobrol-ngobrol memang sih yang lebih penting itu gimana kita nanganin dulu emosi kita supaya kita tidak terpancing dengan emosi anak. Karena pilihan paling gampangnya adalah kita ikutan emosi kan. Iya, Apalagi padahal- gue marah ketika anak gue jambak istri, dia sampai nangis loh. Sakit banget. Sakit banget. Sakit banget. Terus ya pilihannya kan gue langsung marah kan sama dia. Marah tuh bisa tangannya gue pegangin, gue peluk biar dia ngamuknya nggak bisa gitu-gitu. Dia Tapi akan teriak-teriak tapi gitu. apakah itu cara yang tepat kan nggak tahu. Siapa tahu malah menimbulkan trauma sama anaknya. Kan gue nggak mau punya anak yang trauma. Iya, dan memang kita harus bisa sebagai orang tua menangani itu dengan tenang supaya kita bisa berpikir jernih apa yang dilakukan. Pernah pada suatu malam Ya. Sabai dijambak lagi tidur, tiba-tiba dijambak kencang karena anaknya tuh lagi ngamuk karena lagi sakit flu gitu. Terus dia Nggak nyaman dengan berontak, tidurnya. nggak nyaman dengan tidurnya, tiba-tiba refleksnya dia jambak, Pelampiasannya itu. sakit. Saking dia nggak mau marahin anaknya, dia tuh nyakar gua dan bekas cakarannya masih ada. Ini, ini, ini baru Anak, seminggu lalu. ada tangan dia langsung aku pegang gitu, aduh udah dong kayak Gitu. aku pengen tenang gitu, Tapi nggak dia- mau kepancing gitu, dia jadi nggak- kayak Allah aduh sorry ya baba gitu, karena aku takut aku malah gitu ke anaknya gitu. Gue juga langsung kebangun, gitu karena sakit. Maaf ya, tapi aku lahiran aja aku nggak nyakar kamu loh. Iya, tapi habis Iya itu, kan? ya besoknya gue minta dicupok yang banyak ya, oke. Lebih gampang menangani anak mertua daripada anak sendiri. Terus ketika itu megang anak apa segala macam kan nggak, ternyata itu cara yang nggak benar. Eh, Itu gimana? Sebenarnya tuh ya ini semua Ada orang tua benernya juga ngerasain ya. sebenarnya. Kadang kalau memarahin anak kita ngerasa udah mulai berlebihan. Pas anak tidur terus kita lihat dia tuh Penyesalannya nyesel itu loh. banget gitu loh.
nyesel, kayak marahin tadi tuh nyesel, kayak kadang-kadang pas tidur kita peluk, kita cium-cium dia lagi tidur tuh karena merasa bersalah, merasa bersalah banget. Jadi emang balik lagi, kita orang tua juga nggak semuanya serba tahu, kita juga bingung gitu. Dan cuman yang gue pastiin, gue sama Sabah itu nggak mau berhenti belajar, kita mau terus berusaha sampai kapanpun gitu kayaknya. Dan memang tapi jadinya memang Nah. kalau kita menangani anak dengan tenang, ya udah kita peluk, mau digendong dulu kita gendong dulu, tenang, habis itu diajak ngobrol bisa kok gitu. Ada Jadi perkembangannya memang banget. Ada perkembangan banget. Jadi memang ya dia ngaruh. emosinya udah mulai berkurang. Jadi kayak nggak ya nggak apa-apa ngamuk-ngamuk dia lagi, marah, ya. tapi ya udah kalau lagi tenang diajak ngobrol nggak apa-apa marah, tapi jangan nyakiti, Ya. jangan jambak. Mama sakit loh kalau Karena dijambak. dia tuh pernah sampai, gue juga nggak nyangka karena dia tuh kayak nyakar ini sendiri, apa ada bekasnya di Iya, pipi gitu loh, nyakar. Dulu dia ngejamak rambut sendiri, Oh, udah enggak, udah jadinya nggak aku yang kemana-mana. dijambak, Dan itu adalah gitu. bentuk yang baru gitu buat gue Karena dan Sabai gitu. emosinya dia yang begitu besar dan dia itu masih umur segitu, dia nggak tahu harus seperti apa melampiaskan emosinya dia. Jadi itu sangat wajar sekali Iya, kan. Ya kita karena orang tua yang harus mengarahkan dia tuh harus seperti apa. Tujuannya pengen bener jadi orang tua yang bener. Wah, dan apa memang akhirnya jadi orang tua nggak gampang. ya akhirnya kita ya udah nggak apa, Sedangkan kita kita ngobrol anak- psikolog yuk gitu. Anak pertama kita tuh yang lempeng ya. Oh, baik-baik aja kayaknya gimana gitu. Kayak Kita kita tuh merasa sukses ah jadi kalau orang kita tua, punya anak gitu. kedua gampang lah. Nggak Beda. boleh sombong pokoknya. Anak Beda. pertama merasa sukses, nggak Iya. boleh sombong. Datanglah anak kedua yang Halo. Selesai. Kayak gitu ya. Ada kata psikolog ada ininya nggak sih kak? Penanganan. Nggak hiperaktif kah atau apakah gitu ada istilah? Iya. Itu Enggak. enggak sih, cuman memang difficult aja anaknya karena Tipikal anak yang emosinya difficult ya. meledak-ledak gitu. Dan mungkin Hanya ada itu. pengaruh dari waktu lahir ketika pandemi, nggak seperti anak pertama yang lahir kita banyak ketemu Happy-happy, orang, jalan-jalan. Sedangkan waktu dia lahir aja kita lagi terkunci. Khawatir, kita sendiri sebagai orang tua lagi Iya. masa-masa yang khawatir, penuh kekhawatiran. Sekolah takut lagi tutup. itu gitu. Jadi Waktu lahir sekolah lagi tutup pula, nggak ada. Ya, iya berpengaruh. teman juga. main ke rumah aja masih takut kan Iya, gitu. bener. Yang waktu itu, yang dulu kita masih menghadapi pandemi, masih bingung ngapain. Jadi pilihannya adalah mengunci diri semuanya di rumah masing-masing. Jadi semua itu memang berpengaruh juga ke anak gitu. Iya. Jadi ya itu sangat diwajarkan sekali karena anak-anak kan mereka tidak mengerti apa-apa tentang Iya. dunia. Harus seperti apa menghadapi kan mereka nggak tahu. Jadi memang kita sih yang tugasnya memang harus belajar gimana sih cara yang tepat untuk ngasih tahu anak Dia dunia sih itu seperti dijambak-jambaknya ini. sampai potong rambut. Tadinya rambutnya panjang banget. Sampai Panjang potong. banget tadinya gampang sekali ditarik. Aduh. Iya, tapi panjang banget. Potong rambut karena anak nih ya. Nah, Karena panas dia- juga sih. Terus panas dia pengen juga gitu. Pengen. Kak, bicara kembang tumbuh anak, sudah mengarahkan bakat anak-anak. Enggak sih, justru gue tuh selalu bilang pilihannya ada di kamu. Kita Ya. pengennya nggak Kita maksa support anak. aja. Kalau lu semakin pintar, pilihan lu semakin banyak. Gue nggak mau maksa, lu harus jadi ini, lu harus jadi itu. Tapi kan lu pernah, kalau nggak salah lu juga nanya ya, pengen nggak anak jadi aktor gitu. Nah gue tuh kadang-kadang nggak tahu kenapa. Gue percaya biasanya aktor-aktor itu yang keren-keren dan jago-jago itu punya trauma kecil dan pengalaman Pahitan pahit masa di lalu. dalam hidupnya tuh banyak gitu loh, sehingga Jadi, dia bisa merasakan. explore rasanya lebih banyak Nah, ya. sedangkan gue pengen hidup anak gue semasa kecilnya sampai gedenya baik-baik aja. Jadi gue rasa jangan jadi aktor, nanti kamu punya kepahitan hidup, jadi nggak usah lah gitu. Sejauh ini kita sih nggak ngarahin banget ya Nggak kalau ada, anak mau ya. apa, kayak misalnya Biorka lagi suka basket, oh ya udah kita support di situ. Kamu mau lebih jago, mau masuk klub atau mau masuk apa? Terserah. Ya, terserah. Terus Pernah ada momennya gue pikir anak gue itu wah kalau dibanyakin les ini ya dia jadi pinter ya. Gue mau masuk kelas dimarahin sama dia. Aku nggak pengen ya anak kita nggak ada istirahat dan segala macam. Dia bilang aku nggak perlu anak aku sepintar itu, dia jadi anak yang happy aja boleh nggak? Dia maunya apa? Dia pengen basket, ya udah basket aja dulu, nggak usah yang les-les yang gitu-gitu. Selama sekolahnya nggak ada masalah, dia bilang nggak masalah. iya dia Ya. sempat kita tawarin mau renang nggak gitu. Nggak deh gitu. Oh, oke ya udah. Ya sementara ini Kita ikutin aja ya oh, apa oh. yang dia suka. Tapi beda-beda ya, bukan berarti caranya benar atau salah, cuman gaya Caranya kita, kita aja. cara kita kebetulan kita nggak mau anak kita les terus apa, lu harus pintar nomor 1, enggak gitu. Malah gue selalu bilang sama anak gue, jangan terlalu bermasalah aja, cukup gitu, sisanya terserah lu. Iya. Tapi kalau
seandainya tiba-tiba tidak mengarahkan, dan mungkin Mas Ringo tadi berpikiran tidak inginlah anaknya kok terjun aktor, tiba-tiba lihat papanya atau mamanya di TV atau di film, Eh, aku pengen deh gitu. Enggak, iya itu balik lagi pilihannya terserah dia. Kalau aja. tapi gue akan berusaha membelokkan, membelokkan klien dan jangan karena nggak tahu. Iya, gue kadang-kadang menjadi aktor di sebuah film gitu. Tapi gue tidak merasa keren dengan apa yang gue lakukan. Gue kadang-kadang merasa profesi lain tuh jauh lebih keren gitu loh, jauh lebih apa. Jadi gue kayak ngerasa kayaknya lucu ya keluarga kita tuh variatif gitu loh. Variatif, lu jadi ini, lu jadi itu, gue jadi ini, gue jadi apa gitu. Nanti gue tuh cuma pengen anak gue jadi anak yang kuat gitu. Iya. Gue nggak berharap dia jadi yang terbaik dari semuanya. Ya nggak tahu itu terserah dia ya mau jadi yang terbaik atau enggak. Tapi masalahnya tuh kayak gue nggak mau membebani anak gue dengan kamu harus sukses, uang harus banyak. Gue rasa di setiap level kehidupan apapun cobaannya pasti ada. Dan sekarang masih kecil, jadi Ya. nikmatin hidup Ya. sebaik-baiknya. Dia misalnya nanti sambil sekolah aku pengen jualan apa misalnya, ya nggak apa-apa Ya udah, silakan aja gitu. coba aja. Yang penting buat gue ya yang berharapnya jadi anak yang kuat aja. Siapa tahu dia udah pinter tiba-tiba diputusin cinta nanti dunia sudah berakhir. Gue pengen anak gue ketika misalnya nanti ada kita putus ya oke gitu. Pengen jadi anak yang kuat aja ya, pengen jadi anak yang kuat. Siap, oke Mas. Soal postingan Kak Sabe kemarin posting video, Mars ya Mas dari kecil Mm-mm. itu tuh Terharu. itu alasan, jadi itu alasan kenapa gini, kenapa kita ya kita aktifnya di Instagram memang karena berdasarkan gue tuh hobi foto dan Dan aku suka mendokumentasikan anak-anak iya. kesehariannya mereka. Jadi sosial media itu emang tujuannya tuh dari awal tuh buat personal banget, buat gua foto. Itu tuh pengganti album foto kalau zaman dulu di rumah orang dulu kita nyetak ya. dia bawa meja terus kita lihat album fotonya. Iya, iya. Nah kan kalau zaman sekarang nah penggantinya tuh sosial media. Kenapa sosial media? Karena apa yang udah kita upload selamanya tidak akan pernah hilang gitu kan, ya kan? Jadi itu kenangan yang mau gue share di situ hanyalah kenangan-kenangan yang bagus yang nanti kita lihat berapa puluh tahun lagi itu tetap ada dan selalu hangat buat keluarga kami gitu. Itu kenapa kalau gue nggak pernah punya perasaan GR, ini akan dilihat banyak orang, nggak punya. Tapi jujur aja emang Kepuasan tujuannya kita buat sendiri personal aja. ya. Jadi ngelihat lagi, sebenarnya lucu sih itu, aku lagi nungguin anak-anak tidur, terus aku Iya. lihat videonya Mars zaman dulu. Aduh, dulu bayinya gini Iya. ya, gitu. Aku edit videonya, aku bikin gitu. Terus aku nunjukin ke dia. Terus dia bilang, aku mau posting. Tar dulu ya, aku yang bikin loh gitu. Aku masih mau ngedit lagi. Gue tuh aku kayak mau ngelihat nonton lagi. perkembangan anak-anak apa ya. Ya kebetulan gue Gemes. bukan dari keluarga yang ada dokumentasi foto gue bayi tuh nggak ada. Foto gue kecil, Ringo 7 tahun, Ringo 8 tahun nggak tahu, nggak ada gitu. Ya, dan sedangkan dia dari keluarganya tuh selalu ada gitu. Jadi foto kecilnya dia banyak gitu. Gue tuh ngiri kadang-kadang. Dan pada saat dia ngumpulin foto anak-anak apa segala macam, setiap perkembangan umur ada. Itu sampai sekarang kalau gue sendiri nggak ngapa-ngapain, kadang-kadang gue suka ngeliatin anak gue zaman dulu baru lahir, dia ini tuh itu adalah momen personal bahagia sendiri aja gitu loh. Jadi kayak ya ambil yang banyak buat anak. Gue sadar suatu saat nanti dia akan memilih jalan hidupnya sendiri dan gue bisa bernostalgia dengan foto itu tuh happy gitu. Cukup berempat aja bahagianya, kayak nambah lagi. Sementara ini Sementara berempat dulu empat aja ya, dulu 4 ya. dulu ya. Kalau nambah lagi gue sih tahu caranya gimana, hafal banget gue caranya gimana. Cuman ya Tapi kamu nggak tahu kan hamilnya seperti apa, Iya. lahirnya seperti apa, lu ngurus lagi nanyanya dari awal. kebetulan baru kemarin banget kita bayar sekolah kemarin tadi. Tadi. Jadi masih nanti dulu ya. Biaya sekolah bukan soal mahal atau kayak gimana, biaya sekolah ya lumayan puyeng. Ya. Puyeng. Ya. Ya, berarti kalau ada dikasih lagi, alhamdulillah. Ya. Ya sudah. Lihat aja jalannya gimana. Toh kalau ada lagi Kalau kita bakal kebobolan happy. juga ya sudah Happy gitu. Gua happy. Tempat tidurnya masih muat lah satu bayi Ya, lagi kalau mah. nggak kamu ngalah lah. Nggak mau. Terima Siap. kasih.
Indonesia.